Sebanyak 7 gerbong cadangan kereta api Gajayana tanpa lokomotif Rabu sore kemarin anjlok di stasiun Kota Lama Malang. Sebelum anjlok dan keluar dari jalur lintasan rel, 7 gerbong kereta api ini meluncur sejauh 3 km dari stasiun Kota Baru Malang dan anjlok di stasiun Kota Lama Malang. 7 gerbong cadangan kereta api Gajayana mengalami anjlok di stasiun Kota Lama Malang. Sebelum insiden tersebut terjadi, 7 gerbong tanpa lokomotif tersebut meluncur dari stasiun Kota Baru hingga ke stasiun Kota Lama Malang. Di stasiun Kota Lama Malang, 7 gerbong yang meluncur bebas sejauh 3 km ini menabrak sebuah alat berat yang sedang digunakan para pekerja untuk memperbaiki lintasan rel. 4 gerbong kereta api anjlok dan keluar dari lintasan, sedangkan 3 gerbong lainnya tetap berada di lintas rel. Menurut saksi mata bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 14.45. Saat itu 7 gerbong tanpa lokomotif meluncur dengan kecepatan 40 km per jam dari arah stasiun Kota Baru. 7 gerbong sebelum anjlok sempat menabrak sebuah alat berat yang sedang digunakan untuk memperbaiki lintasan rel. Saat kejadian, suasana di stasiun Kota Lama Malang juga ramai karena ada puluhan pekerja yang sedang memperbaiki lintasan rel kereta api. Namun warga melihat sempat memberitahukan para pekerja sehingga tidak terjadi korban jiwa. Kejadian pertama kali lewat di jalur 1 ada sepur penataran jurusan Surabaya Blitar. Dua menit kemudian terus ada gerbong larat ini dari stasiun Kota Baru tanpa lokomotif melakukan kencang perkiraan 40 km. Nah di sini ada kereta Bigo yang buat pekerjaan menggantikan rel kereta api ini. Lalu kecurung ketabrak dari gerbong tanpa lokomotif ini. Jam berapa? Tadi jam berapa terus di sini ada orang atau enggak waktu itu, Pak? Iya, semua pekerja ini ada semua, Mas. Semua masih pekerja di sini. Semua masih kerja, anak-anak kerja. Terus tahunnya ada lokomotif saya yang ngasih kabar, Pak, ada kereta gerbong larat Pak, awas Pak. Langsung lari semua, terbirit-birit semua. Langsung kejadiannya itu. Itu kejadian tadi kurang lebih jam 2.45. Jam 2.45. Dini hari. Iya, barusan. Ini ketiga kalinya kejadian ini. Gerbong kereta api tanpa lokomotif, Pak. Tanpa lokomotif. Sementara itu akibat anjloknya 4 dari 7 gerbong kereta api ini, pihak PT KAI DAOP 8 Surabaya berupaya melakukan evakuasi sehingga tidak mengganggu perjalanan kereta api lainnya. PT KAI DAOP 8 Surabaya juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab berjalannya 7 gerbong kereta api dari stasiun Kota Baru hingga anjlok di stasiun Kota Lama Malang. Sejauh ini tercatat sudah 3 kali gerbong kereta api tanpa lokomotif dan masinis berjalan sendiri dari stasiun Kota Baru hingga anjlok di stasiun Kota Lama Malang. Terkait dengan anjloknya rangkaian gerbong kereta cadangan ini, kita dari pihak PT KAI DAOP 8 Surabaya telah berusaha untuk dilakukan evakuasi ya ke kondisi normal. Kita harapkan besok pagi gerbong kereta yang anjlok ini sudah bisa naik dan jalur Malang Kota Lama sudah kembali normal. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan ya. Namun yang jelas yang perlu kami informasikan tadi pada jam 15:02 ya setelah terjadi anjlok rangkaian kereta cadangan ya sebanyak 7 gerbong kereta ya yang anjlok adalah gerbong kereta ke-1 sampai dengan ke-4. Pak, ini kereta kejadian ini tidak ada korban jiwa. Pak, kereta ya. ini kereta apa? Gajayana atau apa? Ini cadangan. Ya, ini cadangan. Cadangan untuk apa? Cadangan untuk kereta salah satunya Gajayana ya. Ya. Jadi ini cadangan. Ya. Artinya tidak ada keterlambatan Pak untuk peringatan kantor. Tidak ada, karena ini gerbong kereta cadangan. Sekali lagi rangkaian gerbong kereta cadangan ya. Simon Alfredo melaporkan. Operasi penggunaan masker gencar dilakukan. Kali ini petugas gabungan ini menggelar operasi masker di Jalan Raya Gadang, Sukun, Kota Malang. Dalam operasi ini menjaring sejumlah warga yang tidak mengenakan masker. Warga yang terjaring diberikan sanksi sosial berupa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafal Pancasila.
Operasi masker dilakukan oleh petugas gabungan TNI, Polri, dan unsur terkait berlangsung di depan Pasar Lama Gadang, Jalan Raya Gadang, Sukun, Kota Malang. Dalam operasi tersebut, petugas menghentikan warga atau pengguna jalan yang tidak mengenakan masker. Hasilnya, sejumlah warga berhasil dijaring karena tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga yang terjaring razia selain diberi masker juga diberi sanksi sosial berupa menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dan menghafal Pancasila. Kanit Binmaps Polsek Sukun mengatakan, Ibda Anik Setiawati, bahwa operasi masker atau operasi justisi ini merupakan penegakan disiplin protokol kesehatan. Dalam operasi ini sebanyak 23 warga yang terjaring dan dikenakan sanksi sosial. Sementara itu, operasi justisi penegakan protokol kesehatan akan rutin dilakukan guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Malang yang jumlahnya terus bertambah. Untuk hari ini kita melaksanakan operasi ketertiban masker, operasi justisi ya, di Pasar Gadang Lama, Sukun, dengan hasil sebanyak 23 pelanggar. Kita bekerjasama dengan dari instansi terkait, dari TNI, dari Kelurahan, dari Disbangpol, Trantip. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama untuk mengajak masyarakat supaya disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Dengan hal tersebut, kita melaksanakan tindakan yaitu berupa menyanyikan Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila, dan berjanji supaya masyarakat selalu mengingat apabila keluar rumah tidak lupa dengan menggunakan masker, minimal menggunakan masker meskipun ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi selain cuci tangan dan jaga jarak. Demikian. Ya, himbauan kepada masyarakat sendiri apa, Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi kepada masyarakat, kita sebagai petugas selalu menghimbau jangan bosan kemana-mana, selalu menggunakan masker, itu aja. Itu untuk memutus rantai COVID tersebut. Simon Alfredo melaporkan. Ekskavasi temuan situs pendem dihentikan. Terkait temuan tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur merekomendasikan kepada pemerintah Kota Batu untuk segera mengambil tindakan khusus terkait pelestarian cagar budaya Candi Pendem. Karena Candi Pendem tersebut berada di atas tanah milik warga setempat. Tim eskapasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur telah melakukan eskapasi temuan candi di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Di tahap keempat hari terakhir eskavasi, Candi Pendem ditemukan beragam benda peninggalan sejarah pada abad 10 zaman Empu Sendok. Temuan di dalam sumuran Candi Pendem berupa batu peripih ini berbentuk persegi 4 dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 48 cm dengan lubang tengah kotak ukuran 15 x 15 cm berada di tengah-tengah sumuran dengan diapit 2 batu andesit. Selain itu seperti bejana, tempayan, dan vas ditemukan cuma pecahan mulut botol kaca yang diduga berasal dari masa kolonial. Dan di sekitar Candi Pendem juga ditemukan sebuah yoni dan nandi, serta patung dewa. Diperkirakan bahwa struktur bata kuno yang berada di situs Pendem ini merupakan sisa bangunan candi. Arkeolog BPCB Jawa Timur menjelaskan temuan benda sejarah di dalam candi maupun di sekitar candi semakin menguatkan bahwa Candi Pendem ini merupakan peninggalan sejarah abad 10 zamannya Empu Sendok. Dengan ditandai di mana isi di dalam relik peripi biasa untuk menempatkan simbol-simbol 9 dewa sebagai syarat untuk mendirikan bangunan suci di zaman dulu. Diharapkan dengan ditemukannya Candi Pendem yang diyakini peninggalan sejarah abad 10 atau pada zaman Empu Sendok ini, pemerintah Kota Batu harus melestarikan dengan mengambil langkah agar candi tersebut menjadi destinasi wisata cagar budaya di Kota Batu bahkan tingkat nasional. Di eskavasi tahap keempat ini kita sudah membuka secara total itu kurang lebih bukaan 10 kali 10 meter persegi. Ya, dan kita berhasil menampakkan adanya sisa bangunan candi yang berukuran 7,5 meter kali 75,5 meter yang ada lubang sumuran di bagian tengah yang berukuran 2 meter kali 2 meter dengan kedalaman total mencapai 1,8 meter, dan di bagian tengah terdapat sumuran dan terdapat peripi yang terbuat dari batu andesit yang ukurannya 49 kali 48, dan sayang sekali memang itu sudah pernah tergali sebelumnya sehingga isi dari peripi ini saat ini kita tidak temukan lagi.
Dan candi pendem ini yang berbahan bata, kita ketahui juga dia sudah mengalami keruntuhan ke arah utara dan ke arah timur, begitu, sehingga nanti walaupun tinggal sisa-sisa bangunan, candi pendem ini sangat penting karena memang dari keletakan dan beberapa gaya bata maupun adanya keletakan pelitih yang ada di bagian tengah yang hampir sama dengan Candi Perwara Prambanan dan Candi Induk Prambanan, ini memang mendukung interpretasi kita bahwa Candi Pendem berasal dari abad ke-10 yang terkait dengan prasasti Sangguran dari tahun 1208 Masehi. Pengerusakan Candi Pendem ini terjadi di tahun 1800 sampai 1900, entah alasannya apa, tapi itu yang terjadi, dan peristiwa memendam candi ini kemudian menjadi nama desa, menjadi Desa Pendem. Ke depan kami berharap pemerintah Kota Batu dan masyarakat tetap menjaga situs ini karena situs ini cukup penting, yang saat ini terkait dengan prasasti Sangguran yang selama ini selalu dikaitkan dengan Candi Songgoriti yang letaknya cukup jauh, dan ternyata kita menemukan bangunan candi lain yang letaknya tidak jauh dari prasasti Sangguran, yaitu di Ngandat Mojorejo. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Hujan yang mulai turun deras di Kota Batu patut diwaspadai dan menjadi perhatian bersama untuk meminimalisir musibah terjadi. Bahaya dahan besar patah dan pohon tumbang perlu diantisipasi dengan pengamanan pohon rawan tumbang. Beginilah pemandangan di beberapa titik jalan di wilayah Kota Batu, baik di jalan provinsi maupun di jalan Kota Batu. Keberadaan pohon pelindung berukuran besar patut diwaspadai masyarakat dan pihak terkait untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi, baik dahan patah maupun pohon tumbang mengganggu kelancaran arus lalu lintas maupun menimpa pengguna jalan. Pengamanan pohon pinggir jalan harus terus dilakukan dengan pengurangan dahan besar yang rindang dan menjorok ke badan jalan. Selain itu, pemantauan pada musim penghujan ini harus lebih diintensifkan, terutama pohon yang rawan terlalu rindang dan condong ke badan jalan, terlebih sebagian besar jaringan kabel berada di bawah pohon pelindung tepi jalan. Tidak jarang terjadi ketika pohon pinggir jalan tumbang, maka akan mengganggu arus kendaraan yang melintas, terlebih di jalan utama. Menurut salah seorang warga mengungkapkan kekhawatirannya pada musim penghujan ketika beraktivitas di jalan, khususnya terkait keberadaan pohon pinggir jalan. Di jalan utama Mojorejo Batu terlihat cukup banyak pohon pinggir jalan berukuran besar, rindang dan menjorok ke badan jalan. Banyak pihak berharap ada pengamanan berupa pengurangan dahan besar untuk menghindari dahan patah atau pohon tumbang ketika angin kencang bertiup. Ya, kekhawatiran yang di sebelah sana itu, di depan rumah saya itu, jalan mana itu? Jalan raya itu. Besar ya, yang Mojorejo? Jalan besar itu, terus ada yang agak mengkhawatirkan ini, ya. Itu kalau hujannya lebat, anginnya tinggi itu bahaya gitu loh. Iya. Masih banyak Pak pohon-pohon yang besar. Banyak itu jurusan sana itu. Mojorejo yang besar itu Pak ya. Ya, kalau di sini kan enggak terlalu bahaya kan kalau di sini. Kalau di situ, waduh di depan rumah saya itu, waduh gini loh. Iya. Pernah ada patah dahan tumbang? Pernah tumpang dahan patah? Oh, yang kemarin itu ada yang tumpah satu, yang di Hotel Mentari itu. Ya. Kalau yang sebelah sini belum dioperasikan. Berarti kan harus ada pemotongan Pak, ya, pengamanan Pak ya. Itu bahaya untuk itu. Yang terlalu rindang dipotong sedikit bedahannya Pak ya. Harapannya seperti apa Pak? Seperti ya kalau dibenahi dipotong lah. Dahan-dahan yang tumpangnya itu dipotong enggak apa-apa kan itu. Ya, untuk kalau yang besar ini enggak bisa, kalau pemotongan dahan-dahannya aja Pak ya. Dahan-dahannya itu bisa gitu. Ya kalau patah dahan juga bisa ganggu listrik juga Pak. Listrik. Iwan Hikmawan melaporkan. Badan Amil Zakat atau Basnas Kota Batu kembali menyerahkan bantuan tunai kepada Asnaf Sabilillah. Pada pentasyarufan putaran terakhir ini, diserahkan bantuan tunai kepada 204 ustadz dan ustadzah
pengajar TPQ dari 4 desa di Kota Batu. Bertempat di Masjid Al-Fatah, Ngandat Dalam, Mojorejo, Kota Batu. Momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, Basnas Kota Batu kembali melaksanakan kegiatan pentasyarupan zakat, infak dan sodaqoh untuk para pengajar TVQ sekota Batu sebanyak 1.468. Pada putaran ke-8 atau putaran terakhir ini, sebanyak 204 pengajar TVQ dari 4 desa di wilayah Kota Batu, yakni Desa Beji 64, Mojorejo 30, Junrejo 66, dan Telekung 44, mendapatkan bantuan tunai dari Basnas Kota Batu masing-masing senilai Rp250.000. Pada tahun 2020, pentasyarupan zakat, infak, dan sodaqoh diberikan kepada fakir miskin, Ibnu Sabil dan Sabilillah dengan total dana yang telah ditasyarupkan lebih dari 1 miliar rupiah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Basnas terhadap kondisi para ustadz dan ustazah yang terdampak pandemi corona. Pemberian bantuan untuk ini diberikan kepada ustadz dan ustazah pengajar TVQ sekota Batu. Kegiatan ini dihadiri Ketua Basnas Kota Batu, Haji Ahmad Budiono, beserta para komisioner pengurus Basnas Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, serta ratusan ustadz dan ustazah TVQ dari Desa Mojorejo, Beji, Telekung, dan Junrejo. Acara diawali dengan mengumandangkan sholawat Nabi dan sambutan Ketua Basnas Kota Batu, Haji Ahmad Budiono. Dalam sambutannya, Ketua Basnas Kota Batu, Haji Ahmad Budiono menjelaskan, pemberian bantuan kepada para hamba yang berjuang di jalan Allah atau asnaf sabilillah yang terdampak COVID-19 untuk meringankan beban yang terdampak ekonominya. Sementara dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menyalurkan zakat, infak, dan sodaqoh melalui Basnas Kota Batu. Acara dilanjutkan dengan penyampaian kultum yang dihantarkan oleh Kiai Haji Abdurrohim Ismail, Komisioner Basnas Kota Batu, terkait dengan berkah sebagai tambahan pahala dan kebaikan. Penyerahan zakat, infak, dan sodaqoh ini membantu para mustahik yang berhak menerima dalam rangka menciptakan Batu sejahtera. Perlu diketahui penghimpunan dana JIS oleh Basnas dari para ASN di Kota Batu mengalami kenaikan 20% dari tahun 2019 dan untuk penyalurannya naik 69%. Acara diakhiri dengan penyerahan bantuan kepada para ustadz dan ustazah TVQ oleh Ketua Basnas Kota Batu, oleh Wakil Wali Kota Batu dan Ketua Basnas Kota Batu Haji Ahmad Budiono dengan didampingi para komisioner Basnas Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat Kota Wisata Batu, khususnya kepada pegawai negeri, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder untuk menyalurkan zakat, infak, sodako kepada Basnas Kota Batu. Dan alhamdulillah hari ini Basnas Kota Batu telah menyalurkan dan kepada yang berhak, kepada ustadz, ustazah, TPQ dan semuanya janda, ini suatu kehormatan dan kepercayaan. Oleh sebab itu atas nama pemerintah Kota Batu kami menghimbau dan berharap untuk menyalurkan zakat infak kita melalui Basnas Kota Batu dan akan diteruskan kepada yang menerima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Polda Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar doa bersama dan Khatmil Quran secara virtual. Doa bersama selain untuk mendoakan pilkada serentak di Jawa Timur berjalan damai dan aman, juga mendoakan Kapolda Jawa Timur Irjen Fadli Imron di tugasnya yang baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Jajaran Polda Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya menggelar Khatmil Quran dan doa bersama secara virtual di seluruh wilayah Jawa Timur. Forum pimpinan pemerintah Kota Batu mengikuti doa bersama dan Khatmil Quran yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur di Masjid Polres Kota Batu. Doa bersama secara virtual ini tak lain untuk mendoakan agar COVID-19 segera diangkat oleh Yang Kuasa. Ucapan selamat jalan Kapolda Jawa Timur yang kini bertugas menjabat Kapolda Metro Jaya, dan pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Timur berjalan damai dan aman. Khatmil Quran Kubro dilakukan sebanyak 2020 kali secara online, itu juga akan diikuti oleh Porkopimda Jawa Timur. Masing-masing 4.000 hafiz dan hafizah membaca bergantian 30 juz.
Diharapkan agenda ini membawa keberkahan untuk Indonesia dan Jawa Timur khususnya, sehingga semua bisa segera keluar dari situasi sulit dan darurat COVID-19 ini. Terkait pilkada serentak di Jawa Timur, Wali Kota Batu berharap semoga pilkada di Jawa Timur berjalan dengan lancar dan aman, dan yang terpilih memang orang-orang yang terbaik dari yang baik agar dapat menjalankan tugasnya dengan amanah. Sementara itu hadir dalam doa bersama dan hotmil Quran antara lain Wali Kota beserta wakilnya, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres Batu yang baru AKBP Catur Cahyono Wibowo, dan Dim 0818 yang diwakili perwira penghubung dan anggota DPRD, Forum Kerukunan Umat Beragama dan PCNU Kota Batu. Alhamdulillah hari ini saya sama Pak Wawa menghadiri hotmil Quran yang diselenggarakan oleh Polda Jatim bersama Forkompimda se-Jawa Timur. Dan alhamdulillah acara yang sangat sakral dan luar biasa ini ternyata saya sudah didampingi oleh Pak Kapolres yang baru. Insya Allah ini merupakan awal yang sangat baik agar supaya Pak Kapolres bertugas ini betul-betul bukan hanya amanah tapi barokah. Amin, ya, amin, amin. Itu yang dan semoga kerjasama yang sudah dilakukan oleh dengan Kapolres yang terdahulu tetap terjalin dengan baik. Oke, selamat bertugas Pak Kapolres. Seperti disampaikan tadi bahwa segala upaya ikhtiar kita ketika itu dilakukan dengan lillahi ta'ala, berserah kepada yang kuasa, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang sangat baik dan barokah. Nah ini yang juga kita inginkan pada kegiatan ini. Semoga pilkada di Jatim semuanya berjalan lancar, aman, dan yang terpilih adalah memang orang-orang yang terbaik dari yang baik agar bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Ya, okay? Yanto Yancong melaporkan.